Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan laporan Rapid Health Assessment atau RHA terkait bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan tahun 2017. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan hasil penilaian cepat kondisi kesehatan masyarakat terdampak bencana, meliputi jumlah korban, wilayah terdampak, serta potensi resiko kesehatan pasca bencana. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede Alma Fitriani dan keenam teman saya yaitu Putri Yulia Herdiawati, Elsa Wahyu Ramadanti, Dika Maulana Hilmi, Fitri Nopianti, Yunita Andini Amalia, dan Vina Oktaviana. Baik, langsung saja pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum bencana. Pada slide ini dijelaskan bahwa laporan ini disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari penilaian cepat kesehatan atau Rapid Health Assessment. Bencana yang terjadi adalah banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 November 2017 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bencana ini mengakibatkan 25 orang meninggal dunia dengan rincian 19 orang akibat tanah longsor dan 6 orang akibat banjir. Selain itu, terdapat 12 orang luka berat atau rawat inap, serta 4.492 orang luka ringan atau rawat jalan. Sebanyak 4.192 orang harus mengungsi di 16 lokasi pengungsian. Dampak lainnya adalah kerusakan sarana sanitasi berupa 156 jamban rusak di 7 wilayah kerja puskesmas, yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular pasca bencana. Next slide. Selanjutnya yaitu lokasi bencana. Bencana terjadi di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pacitan. Beberapa kecamatan terdampak banjir antara lain yaitu Kebon Agung, Purwoasi, Asri, Pacitan, Arjosari, Punung, dan Tegalombo. Sementara kecamatan yang terdampak tanah longsor meliputi Kebon Agung, Pacitan, Arjosari, Tegalombo, Tulakan, Nawangan, Punung, dan Ngadirojo. Sebanyak desa yang terdampak baik oleh banjir maupun tanah longsor menunjukkan luasnya cakupan wilayah bencana. Secara topografi, wilayah Pacitan memiliki banyak daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam serta dialiri sungai-sungai yang berpotensi meluap saat curah hujan tinggi. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan wilayah tersebut termasuk daerah rawan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berdasarkan laporan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan tahun 2017, berikut adalah data korban yang tercatat. Untuk korban meninggal, totalnya terdapat 25 orang. Rinciannya adalah 19 orang meninggal akibat tanah longsor dan 6 orang meninggal akibat banjir. Seluruh korban merupakan warga negara Indonesia dan meninggal di lokasi bencana tersebut. Jika dilihat dari identitas korban yang tercatat, korban terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 28 hingga 60 tahun yang berasal dari beberapa desa terdampak. Untuk korban hilang, berdasarkan laporan resmi, jumlahnya adalah 0 orang. Selanjutnya, untuk korban luka berat atau rawat inap, totalnya itu berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. 5 kasus penyakit atau kondisi terbanyak pada pasien rawat inap adalah cedera trauma, fraktur, luka robek, hipotermia, dan infeksi luka. Nah, untuk korban luka ringan atau rawat jalan jumlahnya jauh lebih tinggi yaitu 4.492 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 2.130, jumlah perempuan 2.362. Adapun 5 penyakit terbanyak pada pelayanan rawat jalan adalah ISPA, diare, dermatitis, hipertensi, dan gastritis. Next slide. Selain dampak fisik, terdapat pula dampak psikososial. Tercatat sebanyak 50 orang dewasa mengalami gangguan psikososial, sedangkan data pada anak tidak dilaporkan. Dan yang terakhir, berdasarkan laporan tersebut, jenis penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa atau KLB adalah diare, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, penyakit kulit, dan leptospirosis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pengungsian dan juga penduduk yang rentan. Untuk kabupatennya di sini ada Kabupaten Pacitan, dan untuk kecamatan atau dusun atau desa itu yang pertama ada di Kota Pacitan dan juga dengan nama tempat pengungsiannya itu Gedung Karya Dharma. Nah,
di Gedung Karya Dharma ini jumlah pengungsinya itu ada 497. Dan untuk Kranjal Kidul itu nama tempat pengungsiannya ada di Balai RW, jumlah pengungsinya ada 51. Dan untuk di Cangkring itu ada di Balai Desa, itu jumlah pengungsinya 32. Dan untuk di tempat pengungsian MDMC itu berjumlah 13 orang. Dan untuk di Sumber Harjo, nama tempat pengungsiannya Balai Desa itu jumlahnya ada 32. Nah, terus juga ada Bangun Sari di Balai Desa ada 16. Lalu ada Gayuhanar Josari ada di desa 50. Tirnoboyo ada di SDN totalnya 250. Lalu ada Kayen SDN totalnya 200. Lalu ada Sukoharjo SDN totalnya 150. Lalu ada Metoro SDN totalnya 200 dan juga Kembang SDN 250, Pacitan SMPN 4 totalnya 290. Nah, untuk di Menadi itu ada di SDN totalnya 200 dan untuk Kebon Agung itu ada di SMPN itu totalnya 300 dan di Pacitan ada di Seman 2 totalnya 425. Jadi total pengungsinya itu ada 4.192. Nah, untuk jumlah kasus gangguan jiwanya itu ada di jumlah 50 orang pada dewasa, lalu jumlah penduduk rentannya bayi ada 542, lalu untuk balita ada 3.086, lalu untuk bumil ada 852, untuk buteki ada 566, dan untuk lansia ada 22. Baik, selanjutnya pada slide ini menunjukkan kondisi fasilitas kesehatan yang terdampak meliputi puskesmas, pustu atau puskesmas pembantu, dan polindes, beserta fungsi pelayanannya. Berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar fasilitas kesehatan mengalami kerusakan kategori sedang, namun masih dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan berat, sehingga tidak dapat berfungsi seperti Puskesmas Nawangan dan Puskesdes Karangrejo. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan masih berjalan, kapasitas layanan menjadi terbatas dan membutuhkan dukungan serta perbaikan agar pelayanan dapat optimal kembali. Oleh karena itu, diperlukan prioritas perbaikan pada fasilitas dengan kerusakan berat disertai pemeliharaan pada fasilitas yang rusak sedang agar tetap dapat berfungsi selama masa krisis. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada fasilitas umum. Untuk akses ke lokasi kejadian krisis itu sukar ya, karena tercegat dengan banjir dan juga longsor. Dan untuk jalur komunikasi yang masih dapat digunakan itu ada telepon, faksimili, telepon seluler, internet, dan juga radio komunikasi. Untuk keadaan jaringan listrik itu belum tersedia dan air bersih itu pada saat itu tidak cukup. Selanjutnya, slide ini menunjukkan hasil penilaian kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi berdasarkan standar penanggulangan krisis kesehatan. Dari hasil penilaian, jenis tempat penampungan merupakan bangunan permanen dan kapasitas ruang pengungsi sudah memadai, yaitu minimal 3 meter persegi per orang. Namun, pada aspek sanitasi dasar, sebagian besar belum memenuhi standar, meliputi ketersediaan air bersih, sarana jamban darurat, tempat pembuangan sampah, SPAL, dan penerangan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai tersebut berpotensi meningkatkan resiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan kesehatan lainnya pada pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sanitasi lingkungan secara segera sebagai bagian dari respon kesehatan pada situasi krisis. Baik, selanjutnya ketersediaan sumber daya. Dinas Kesehatan memastikan seluruh kebutuhan dalam kondisi cukup dan memadai, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan,
kesehatan, bahan sanitasi, persalinan kit, hingga air bersih. Dukungan operasional seperti transportasi, alat komunikasi, dan listrik sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Oke, lalu di sini terdapat fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit atau puskesmas. Jadi saat terjadinya bencana longsor dan banjir di Pacitan pada tahun 2012 itu, perbekalan kesehatan yang meliputi obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan, bahan sanitasi, favorit, PAC atau bahan koagulan dan kantong sampah, air dan tempat tidur itu mencukupi kebutuhan masyarakat, namun air bersih ini seperti yang dijelaskan tadi tidak cukup. Jadi tersedia air namun belum bersih. Next slide. Nah, di sini terdapat nama-nama fasilitas kesehatan yang menyediakan dokter, perawat, bidan, medis, sopir, dan apoteker. Yang pertama ini terdapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, menyediakan dokter 30 dan tenaga perawat 150, 100 tenaga bidan, 60 non-medis, dan 12 apoteker. Lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek terdapat 4 dokter, 40 perawat, 10 bidan, 10 non-medis, dan 5 sopir. Lalu di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun terdapat 6 dokter, 10 perawat, dan 8 non-medis. Lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono terdapat 3 perawat, 1 non-medis, serta 1 sopir. Lalu di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi terdapat 3 dokter, 8 perawat, 1 bidan, 2 non-medis, dan 4 sopir. Lalu di Rumah Sakit Parudungus terdapat 1 dokter, 5 perawat, dan terdapat tenaga kesehatan yang intensif. Dokter itu ada 3, lalu 3 perawat, serta 1 non-medis. Lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur Pamekasan terdapat 1 dokter dan 1 perawat, dan di Rumah Sakit Umum Daerah Karta Husada Baru terdapat 5 dokter, 9 perawat, 1 bidan, 3 non-medis, 1 sopir, dan 2 apoteker. Di sini juga terdapat sarana dan pendukung untuk pelayanan kesehatan, yaitu transportasi operasional pelayanan kesehatan yang meliputi alat komunikasi dan sarana logistik untuk pelayanan kesehatan sudah mencukupi kebutuhan. Di sini alat komunikasinya berupa email, fax-email, dan lain-lain. Next slide. Lalu juga terdapat beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Yang pertama itu terdapat upaya pada subklaster pelayanan kesehatan. Pada subklaster pelayanan kesehatan sudah dilakukan penerimaan dan penyaluran bantuan tenaga kesehatan baik dari rumah sakit provinsi dan UPT Provinsi Jawa Timur serta organisasi profesi kesehatan. Lalu sudah dilakukan pelayanan kesehatan di setiap pos kesehatan yang ada di pengungsian, dan dalam satu tim kesehatan yang ditugaskan pada setiap pos kesehatan minimal terdiri dari 1 dokter, 2 perawat, dan 1 orang bidan. Dan sampai tanggal 21 Desember 2017, jumlah pasien yang berobat ke pos kesehatan mencapai 9.794 jiwa. Next slide. Lalu selain pada upaya pelayanan kesehatan, terdapat juga upaya subklaster penyehatan lingkungan yang terdapat beberapa poin, diantaranya mendata sumur dan sumber air bersih yang tercemar dan jamban yang rusak, lalu memberikan bantuan berupa penjernih air cepat atau PAC, lisol, kapal polybag, dan kebutuhan sanitasi yang lain. Lalu terdapat BTKL, distribusi deteksi laptop sterilsis 50 tes di ketiga kecamatan terdampak, lalu membagikan polybag ke pos kesehatan dan dapur umum agar sampah tidak berserakan, lalu pembagian kapolit dan lisol di wilayah Puskesmas Petro Wonojoyo, dan terdapat bedah tikus di 4 titik desa Sirnobulyo, lalu kekuatan surveillance faktor resiko pada faktor pasca bencana daerah yang pernah ada kasus lepto dan daerah terendam di desa Sirnobulyo, Petro dan Ploso, dan desa Bangunsari. Lalu selain itu terdapat upaya subklaster yang ketiga, next slide, yaitu subklaster pelayanan gizi. Terdapat 4 poin yang sudah dilakukan pada saat dan setelah bencana, yaitu penyaluran bantuan berupa MPASI, MP Bundel, dan MPA sekolah, meninjau dapur umum antara lain yang berada di Desa Penggung, Desa Kebon Agung, dan Desa Karanganyar, lalu pembagian PMT di desa dan memberikan bantuan sembako, dan selain itu juga melakukan pelayanan gizi, pemberian PMT, dan pengukuran antropometri pada bayi dan balita pada posyandu terdampak banjir dan longsor. Lalu next slide, terdapat juga upaya subklaster pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama itu sudah dilaksanakannya koordinasi tentang perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kesehatan jiwa, sudah disusun tool screening masalah kesehatan jiwa yang digunakan sebagai media assessment,
Hari pertama melakukan screening kepada 26 orang, dan hari kedua melakukan screening kepada 38 orang, dan semua relawan yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Lalu tim Community Mental Health Nurse terjadwal melakukan pelayanan kesehatan jiwa di Pacitan dengan tenaga 4 orang setiap hari. Lalu yang kelima itu subcluster kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Next slide. Di sini terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama itu sudah dilaksanakan koordinasi tentang, nah di sini pada kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak, dari data pengungsi itu jumlah data bayi dan anak cukup besar sehingga perlu mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi atau penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi selama dalam pengungsian. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi di wilayah terdampak dan mendata serta melakukan pengelompokan pengungsian khususnya kelompok rentan, yaitu pada usia 0 sampai 11 bulan atau bayi terdapat 542 orang, lalu pada usia 12 sampai 59 tahun atau balita terdapat 3086 orang, dan ibu hamil terdapat 850 orang, dan 14 orang ibu nifas, 566 orang ibu menetek, dan 22 lansia. Baik, yang selanjutnya ada upaya tim logistik kesehatan. Tim logistik kesehatan telah mendistribusikan berbagai kebutuhan dasar kesehatan ke wilayah terdampak. Bantuan tersebut meliputi obat-obatan, bahan sanitasi, makanan siap saji, masker, serta makanan tambahan bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, dan juga ibu hamil. Selain pemenuhan kebutuhan medis, juga dilakukan upaya penyehatan lingkungan, termasuk distribusi bahan sanitasi dan alat deteksi leptospirosis. Hal ini penting karena setelah banjir, resiko penyakit berbasis lingkungan cenderung meningkat akibat kondisi air dan juga sanitasi yang terganggu. Boleh di next. Nah, meskipun bantuan telah disalurkan, hasil asesmen menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masih cukup besar. Beberapa kebutuhan yang perlu diprioritaskan antara lain ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, pemenuhan air bersih dan bahan sanitasi, makanan tambahan bagi kelompok rentan, serta dukungan tenaga kesehatan untuk memperkuat pelayanan di pos pengungsian. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi penting untuk mencegah munculnya masalah kesehatan lanjutan di masa pasca bencana. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya percepatan dan pemerataan distribusi bantuan kesehatan ke seluruh wilayah yang sudah terdampak. Selain itu, pelayanan kesehatan di pos pengungsian juga perlu diperkuat, disertai dengan pemantauan dan surveillance penyakit secara berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor juga perlu ditingkatkan agar penanggulangan bencana kesehatan dapat berjalan lebih efektif. Hasil dari Rapid Health Assessment pada bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 ini menunjukkan bahwa RHA ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dampak kesehatan dan kebutuhan mendesak masyarakat pada fase tanggap darurat. Hasil RHA ini menjadi dasar dalam penyaluran bantuan kesehatan, logistik, serta perencanaan pelayanan kesehatan agar lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan kesehatan sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak kesehatan pasca bencana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan juga kesalahannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.